Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. BTW, nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Zhao Shenming pun kaget melihat tetuahan datang secara pribadi ke sini dan bertanya apa yang membawa tetuahan ke sini. Tetuahan secara pribadi datang menjemput mereka. Ini sangat terlalu berlebihan bagi mereka. Tetuahan pun hanya tertawa kecil dan bertanya bagaimana bisa ini terlalu berlebihan. Dirinya hanya menyambut perwakilan dari negara naga. Zhao Shenming pun seketika mengenalkan tetuahan kepada Lu Fan. Lu Fan berasal dari Akademi Ibu Kota Naga yang saat ini menjadi Dragon Rider di kebangkitan keduanya. Lu Fan pun membungkuk dan senang bertemu dengan tetuahan. Tetuahan pun menyapa balik Lu Fan dan memuji Lu Fan yang memiliki masa depan yang tak terbayangkan karena memiliki seekor naga di usia yang begitu muda. Tetuahan pun menyebut bahwa pahlawan selalu muncul di usia muda. Dirinya berani bilang setelah kembali dari uji coba nasional. Lu Fan pasti akan menjadi pahlawan bangsa naga. Lu Fan pun kembali menunduk dan menyebut tetuahan terlalu menyanjungnya. Dirinya akan melakukan yang terbaik. Selain itu, tetuahan juga menyebut bahwa dirinya punya hubungan yang baik dengan Tujin. Jika Lu Fan mengalami masalah, tetuahan meminta Lu Fan untuk tidak ragu meminta bantuannya. Lalu saat berbalik pergi, tetuahan mengatakan kepada pengawalnya jika Tujin tidak bisa menyelesaikannya, maka biarkan Lu Fan datang kepada dirinya. Lalu tetuahan pun segera mengajak mereka masuk ke dalam mobil. Perjalanannya masih agak jauh. Kemudian Lu Fan pun seketika bertanya kepada Zhao Shenming siapa tetuahan ini sebenarnya. Zhao Shenming menyebut bahwa tetuahan adalah salah satu dari 3 tetua negara naga, dan nama tetuahan adalah Han Fan Bei. Lu Fan pun kaget mendengar nama ini. Sepengetahuan Lu Fan, Han Fan Bei adalah salah satu dari 3 di eselon atas negara naga yang memegang kekuasaan pengambilan keputusan paling besar. Bahkan Tujin berada di bawah komando 3 tetua. Pantas saja ada pengawal elit yang menemani Han Fan Bei. Lalu Zhao Shenming pun merespon ucapan tetuahan dan mereka akan mengikuti tetuahan dari belakang. Menurut Lu Fan, Han Fan Bei bersedia menjadi pendukung kuat pada pertemuan pertama mereka. Jadi Han Fan Bei pasti sangat akrab dengan dirinya. Lu Fan tidak pernah menyangka bahwa berpartisipasi dalam uji coba nasional akan membawa dirinya menemui sesuatu yang begitu penting. Kemudian Lu Fan pun kembali bertanya kepada Zhao Shenming mengenai Han Fan Bei yang merupakan salah satu dari 3 tetua negara naga. Mengapa dirinya tidak merasakan aura master dari Han Fan Bei? Mungkinkah level dirinya masih sangat rendah atau penyembunyian Han Fan Bei terlalu dalam? Mendengar hal ini, Zhao Shenming pun hanya tertawa. Han Fan Bei tidak menyembunyikan apapun. Dia sebenarnya hanya koki level 40. Lu Fan pun sangat kaget mendengarnya dan menyebut ini tidak mungkin. Zhao Shenming pun mengatakan bahwa reaksi Lu Fan sama dengan reaksinya waktu itu. Meski di dunia ini kekuatan adalah yang terpenting. Terkadang yang terpenting bukan hanya soal kekuatan tempur. Di antara ketiga tetua negara naga,
hanya satu yang mencapai level teratas dalam profesi tempur. Dan dikatakan mereka sudah berada di level kelima. Yang lainnya berprofesi sebagai peningkatan dengan kekuatan tempur kecil, tetapi dianggap sebagai pilar negara. Seperti yang Lu Fan lihat, Han Fan Bei selalu berpergian dengan pengawal pribadinya, 4 pedang legendaris. Dikabarkan bahwa keempat pendekar elit ini ditundukkan oleh Han Fan Bei dan rela mengikutinya. Kekuatan Han Fan Bei pasti ada dalam aspek yang berbeda. Dalam pikiran Lu Fan, itu tidak terbayangkan. Ketiga tetua tidak mengungkapkan penampilan aslinya. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya mereka sebenarnya. Yang satu adalah profesi tempurnya, yang satu adalah profesi peningkatan, dan Han Fan Bei adalah profesi seumur hidup. Masing-masing tidak sederhana. Kemudian mereka pun sampai di tempat pertemuan. Saat di depan, pengawal Lu Fan pun mengatakan bahwa mereka sudah sampai. Dan di depan gedung saat ini sudah banyak orang yang menantikan perwakilan. Dan saat ini seorang reporter pun menyebut bahwa mobil perwakilan dari negara naga telah tiba. Seketika para wartawan pun berebut untuk meminta kesediaan Lu Fan melakukan sesi wawancara. Mereka juga menanyakan perasaan Lu Fan saat ini, hingga menanyakan masalah terkait perselisihan Lu Fan dengan keluarga Jin. Dalam pikiran Lu Fan, kota Jinyu cukup kecil. Tidak butuh waktu lama untuk sampai ke hotel. Tapi ini terlalu banyak orang dan berisik. Lalu hal ini pun diikuti dengan peserta lain yang mulai berdatangan. Lalu sorenya di acara perjamuan, Lu Fan pun mengeluh soal banyaknya reporter yang berkumpul di depan pintu masuk hotel. Dirinya tidak bisa keluar untuk jalan-jalan. Namun Zhao Shenming mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilihat jika mereka keluar, dan menyarankan untuk tinggal di hotel saja. Lalu di saat itu Lu Fan pun bertanya soal Charles dari negara bintang yang seharusnya sudah tiba, tapi tidak ada di sini. Zhao Shenming pun menyebut bahwa negara bintang selalu melakukan hal ini. Mereka tidak muncul sebelum kompetisi. Dan di saat itu Lu Fan pun menatap ke arah Jin Chenghan yang berada di sampingnya saat ini. Jin Chenghan pun nyatanya juga melakukan hal yang sama. Lalu di saat itu pendamping dari Jin Chenghan pun berdiri karena melihat sosok Han Fan Bei di sini. Dan dia tidak menyangka pengawas negara naga tahun ini adalah Han Fan Bei. Pria itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah Jin Jaian. Dirinya bukan hanya pengawas negara Taiki, tapi juga penanggung jawab sidang nasional tahun ini. Han Fan Bei pun menyambut baik hal ini dan senang bertemu dengan Jin Jaian. Orang-orang di sekitar juga mengenal Han Fan Bei yang merupakan salah satu dari tetua negara naga. Dan yang berada di sisinya adalah 4 pedang legendaris. Orang-orang pun membenarkan hal tersebut karena mereka melihatnya di konferensi internasional di negara Romawi. Kemudian Han Fan Bei bergabung dengan Lu Fan serta Zhao Shenming dan mengatakan bahwa sepertinya negara naga akan tampil habis-habisan tahun ini. Dan di saat itu Han Fan Bei kembali menyapa Lu Fan karena mereka bertemu kembali. Setelahnya, Jin Jaian pun meminta semuanya untuk tenang karena semua orang sudah ada di sini. Dengan ini Jin Jaian mengajak semua orang untuk memulai perjamuan malam ini secara resmi. Dan seketika pelayan pun mulai masuk menyajikan jamuannya. Para peserta lain pun sudah menunggu perjamuan ini. Mereka berpikir jamuan kenegaraan ini pasti luar biasa. Lalu di saat itu Zhao Shenming memberitahu Lu Fan bahwa mereka terbiasa dengan masakan negara naga. Tetapi di negara Taiki, Lu Fan harus sedikit berhati-hati dengan makanannya. Dan jangan sampai Lu Fan mempermalukan tuan rumah. Lu Fan pun mengerti dengan hal ini. Lalu di saat pelayan membuka tutup sajinya, mereka pun terkejut dengan isi jamuannya. Begitu juga dengan Lu Fan. Lu Fan pun bertanya apakah ini bankuet kerajaan. Han Fan Bei pun membenarkan hal ini. Negara Taiki relatif miskin sumber daya. Selain mineral, tidak banyak lagi yang bisa dikembangkan. Maka dari itu makanannya seperti ini. Lu Fan pun tidak bisa berkomentar apa-apa lagi. Dalam pikiran Lu Fan, dirinya rindu bibinya. Meskipun dia memasak dengan santai, itu lebih enak daripada masakan ini. Namun di saat itu, Lu Fan pun teringat bahwa dirinya sebenarnya punya beberapa makanan yang dikemas bibinya di bagasinya. Dan di saat yang bersamaan, Andre pun mengamuk dengan sajian makan ini.
dan menyebut dengan porsi kecil dan rasanya tidak enak. Apakah ini cara negara Taiki menerima tamu? Pengawas Andre pun meminta Andre untuk mengontrol dirinya. Jin Cheng Han pun seketika bereaksi dan mengatakan jika Andre tidak mau makan maka akan kelaparan. Memang orang barbar tidak mengerti bagaimana menikmati makanan enak. Mendengar hal ini, Andre pun marah dan kembali bertanya apa yang baru saja Jin Cheng Han katakan, dan meminta Jin Cheng Han untuk mengatakannya lebih keras lagi. Hingga Andre dan Jin Cheng Han pun memancarkan aura membunuh mereka masing-masing. Di saat itu, Jin Jai-an meminta Jin Cheng Han untuk tenang, karena ujian nasional belum dimulai. Begitu juga dengan pengawas Andre yang meminta hal yang demikian. Andre pun menegaskan bahwa dirinya akan mengingat nama Jin Cheng Han. Di ujian nasional nanti, Andre memperingatkan Jin Cheng Han untuk tidak membiarkan dirinya melihatnya. Jin Cheng Han pun mengatakan hal yang serupa. Andre pun seketika beranjak pergi dari perjamuan itu. Pengawasnya pun segera bertanya kemanakah Andre mau pergi, dan memintanya untuk duduk. Andre pun menyebut bahwa dirinya akan pergi. Makanan ini tidak tertahankan, dan meminta yang lain untuk mengambil porsinya atau dibuang. Namun di saat itu Andre mencium sesuatu yang enak, dan ternyata itu dari meja perwakilan negara naga. Han Fan Bei pun menyebut bahwa ini rasanya lumayan enak. Zhao Shenming pun seketika bertanya mengapa Lu Fan begitu banyak membawa makanan. Lu Fan pun menyebut bahwa bibinya mengemasnya untuk dirinya. Dia khawatir dirinya tidak akan terbiasa dengan makanan negara Taiki. Di saat yang sama, Lu Fan pun seketika menatap Andre. Dan di saat itu, Lu Fan pun bertanya apakah Andre ingin makan bersama. Ini jauh lebih baik daripada yang disebut perjamuan kenegaraan. Lu Fan juga mengatakan bahwa mereka juga menikmati hidangan dari negara Taiki. Andre pun seketika berterima kasih dan dirinya akan ikut menikmatinya. Dan segera Andre mengambil sebuah roti dan memakannya. Saat memakannya, Andre pun merasakan ledakan rasa di mulutnya, dan Andre menyebut ini sangat luar biasa. Lu Fan pun meminta Andre untuk tidak berdiri saat upacara berlangsung, dan meminta Andre untuk duduk dan makan bersama mereka. Andre pun sangat menghargai tawaran ini. Lalu Lu Fan juga meminta Zhao Shenming dan Han Fan Bei untuk ikut mencobanya juga. Mendengar hal ini, Han Fan Bei pun tertawa. Dengan ini, dirinya tidak akan menolaknya. Andre pun seketika mengeraskan suaranya dan menyebut masakan negara naga sangat luar biasa. Dan hal ini pun membuat Jin Cheng Han kesal mendengarnya. Sedangkan perwakilan negara lain pun hanya bisa mencium bau masakan yang enak ini. Kemudian Zhao Shenming pun mengatakan bahwa masakan bibi Lu Fan luar biasa. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai koki mempesona. Jin Cheng Han pun semakin kesal mendengar hal ini, dan hampir tidak bisa menahan lagi amarahnya. Namun Jin Jai-an meminta Jin Cheng Han untuk tenang. Kemudian Jin Jai-an pun meminta perhatian semua orang. Saat jamuan makan berakhir, maka selanjutnya dirinya akan mempersembahkan kepada mereka semua sebuah peta dan aturan ujian nasional tahun ini. Seperti yang mereka lihat, ini adalah peta ujian nasional tahun ini. Orang-orang pun seketika bertanya-tanya apakah ini peta gabungan. Selain itu, peta ini sangat besar. Ini lebih besar dari peta tahun sebelumnya. Lu Fan sendiri menilai 9 medan berbeda, masing-masing dengan binatang buas yang unik. Lu Fan pun menyebut ini luar biasa. Semakin besar petanya, semakin lama kompetisi berlangsung. Sempurna bagi Lu Fan untuk memupuk kekuatannya. Lalu Jin Jai-an merespon perkataan orang-orang dan membenarkan hal itu. Jin Jai-an pun yakin semua orang memperhatikan hal ini. Tahun ini, negara Taiki mereka telah memilih 9 medan dari seluruh dunia untuk membuat peta terbesar dalam sejarah. Setiap medan menampilkan binatang buas mulai dari level 50 hingga 80. Poin untuk mengalahkan binatang buas juga akan bervariasi berdasarkan kelangkaannya. Singkatnya, semakin kuat monsternya, semakin banyak poin yang diberikannya. Mereka juga memperkenalkan cara baru untuk mendapatkan poin, yaitu melalui titik misi. Setiap medan akan memiliki titik misi yang mereka siapkan. Menyelesaikan misi dari titik misi secara otomatis akan memberikan hadiah poin. Isi misi sepenuhnya acak.
Tentu saja setiap orang hanya dapat menjalankan satu misi dalam satu waktu dan harus menyelesaikannya sebelum menjalankan misi lainnya. Mendengar hal ini, Lu Fan pun bisa menebak apa yang mungkin sedang didiskusikan orang lain. Sejauh ini, perkenalannya hanya tentang cara mendapatkan poin. Sepertinya membuat VVV patah semangat. Namun sebaliknya, aturan-aturan ini menjadi dasar mereka untuk saling membantai. Saat perwakilan masing-masing negara mengumpulkan lebih banyak poin, membunuh orang lain untuk mencuri semua poin mereka akan menjadi rencana nyata semua orang. Kemudian Kieran pun mengatakan bahwa mereka sudah memahami aturannya. Namun Kairan penasaran dengan arti simbol tengkorak di peta itu. Jin Jaian pun menyebut itu pertanyaan yang bagus. Simbol ini mewakili aturan baru lainnya, yaitu The Dark Tower. Setiap medan berisi Dark Tower yang bergerak secara acak. Setiap menara memenjarakan pasukan binatang purba yang nyata dari sejarah, dipimpin oleh komandan mereka yaitu Demon dari 9 alam. Orang-orang pun terkejut mendengarnya. Demon dari 9 alam yang hampir menghancurkan negara Taiki termasuk dalam uji coba ini. Mereka pun menyebut negara Taiki sedang bercanda. Ini tidak mungkin nyata. Lu Fan pun bertanya mengenai demon dari 9 alam ini. Zhao Shenming pun menyebut bahwa itulah monster kuno yang disegel oleh negara Taiki. Sebuah kecelakaan 50 tahun yang lalu membuka segelnya, hampir menghancurkan seluruh negara Taiki dengan demon dari 9 alam dan pasukannya. Han Fanbei juga menyebut bahwa itu pada akhirnya disegel kembali oleh 5 ahli tahap keempat. Mereka adalah pahlawan nasional tertinggi negara Taiki. Lu Fan pun menyebut bahwa 5 ahli tahap keempat diperlukan untuk mengalahkan binatang purba seperti demon 9 alam. Kemudian Kairan pun menyebut bahwa monster yang ditempatkan oleh suatu negara dalam uji coba biasanya memiliki atribut yang lemah. Kieran pun bertanya-tanya berapa persentase kekuatan aslinya yang dimiliki demon ini sekarang. Kembali Jin Jaian menyebut ini pertanyaan yang bagus. Itulah yang membuat uji coba nasional tahun ini menarik. Demon dari 9 alam dalam uji coba adalah bentuk aslinya yang sepenuhnya terbuka. Benar-benar tidak melemah. Bahkan pasukan monster di menara gelap tetap seperti semula. Hal ini pun seketika mengagetkan semua orang bahwa demon dari 9 alam maupun pasukan binatang buasnya adalah nyata. Mereka pun menyebut ini terlalu bahaya. Bagaimana jika mereka kabur dari dunia alam rahasia? Itu praktis mengirim mereka ke kematian. Bos buta yang membunuh jutaan rakyat negara Taiki sekarang ada di peta. Ini konyol. Mereka membutuhkan 5 ahli tahap keempat untuk mengalahkan demon dari 9 alam. Mereka membutuhkan 5 ahli tahap keempat untuk mengalahkan demon dari 9 alam, dan sekarang mereka menghadapi aturan baru yang tidak masuk akal ini. Andre pun menyebut bahwa bagi mereka di level 60, mereka memerlukan setidaknya tim beranggotakan 10 orang untuk mencoba itu. Dengan 23 perwakilan yang berencana melawan satu sama lain, mustahil untuk membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Kemudian Lu Fan pun saat itu bertanya, akankah demon dari 9 alam memberikan poin saat mengalahkannya? Mendengar hal ini, Kaira pun memberitahu Lu Fan bahwa desain ini dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan pada peserta. Itu sangat berbahaya. Itu tidak dimaksudkan untuk poin farming. Jin Jaian pun bertanya apakah Lu Fan benar-benar penasaran atau sedang mencairkan suasana. Sebagai ketua koordinator, dirinya akan menjawab, semua binatang dalam alam rahasia percobaan memberikan poin ranah. Membunuh demon dari 9 alam memang akan menghasilkan poin, dan poin yang sangat tinggi. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mereka akan mengakhiri di sini hari ini. Dan Jin Jaian berterima kasih kepada semuanya yang telah datang. Dan mereka pun mulai membubarkan diri serta kembali ke ruangan masing-masing. Han Fanbei pun meminta Zhao Shenming dan Lu Fan untuk kembali juga ke ruangan dan beristirahat. Mereka akan bertemu kembali besok. Han Fanbei pun menyebut bahwa dirinya sangat menantikan penampilan dari Lu Fan. Setelahnya, Lu Fan telah kembali ke kamarnya. Lu Fan pun tengah memikirkan tentang binatang purba asli, peta besar, 9 medan dan izin membunuh lawan untuk mendapatkan poin.
Lu Fan pun tidak yakin Charles dan Jin Cheng Han pasti akan bertindak. Di saat itu ponsel Lu Fan pun berbunyi dan isinya adalah mengenai prediksi peringkat. Dan terlihat daftar peringkat yang diprediksi terjadi saat ujian nasional nanti. Dan Lu Fan pun bertanya apakah ini benar dirinya ditempatkan di peringkat T1. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.